for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Mami, kelas A sore, NIM 31201004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Haryadi MPD. Di sini saya mengambil judul itu proses evaluasi pada materi pembelajaran hasil observasi kelas 9 semester ganjil untuk SMA. Nah, di sini apa itu laporan hasil observasi? Definisi dari teks laporan hasil observasi adalah suatu yang berisi tentang pembahasan atau penjabaran sesuatu yang merupakan hasil dari pengamatan atau observasi. Pembahasan definisi dari teks hasil observasi merupakan hasil dari pengamatan. Pembahasan definisi dari teks hasil observasi yaitu suatu teks yang berisi tentang pembahasan atau penjabaran sesuatu yang merupakan hasil pengamatan dari observasi tersebut. Teks ini juga sering disebut dengan teks klarifikasi karena di dalamnya terdapat identifikasi tentang sesuatu yang didasarkan kriteria khususnya pada siswa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks hasil laporan observasi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pernyataan umum atau klarifikasi. Pada struktur bagian ini berisi tentang informasi atau pengertian mengenai sesuatu yang telah dibahas atau hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, paragraf yang terdiri dari anggota atau aspek yang dilaporkan. Pada struktur bagian ini berisi penjelasan secara rinci mengenai informasi yang akan disampaikan berdasarkan hasil pengamatan observasi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks hasil observasi. Ciri-ciri dalam teks hasil observasi yang pertama itu kata serta frasa, verba, dan nomina. Yang kedua, afiksasi. Yang ketiga, kalimat definisi atau deskriptif. Contoh teks hasil observasi yang pertama itu buaya. Pernyataan umum, buaya merupakan hewan sejenis reptil besar yang berkaki 4 dan wujudnya menyerupai kadal-kadalan. Bedanya, ukuran hewan ini sangatlah besar. Buaya merupakan hewan langka yang sudah masuk kategori yang dilindungi. Deskripsi bagian. Jika dilihat dari jauh dan dilihat dari sekilas, buaya tampak seperti biawak biasa. Tetapi ketika diperlihatkan dengan saksama, binatang ini ukurannya jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara pada panjang badannya sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Buaya memiliki badan yang panjang, kepalanya agak memanjang, mirip dengan reptil pada umumnya, mata kecil dan berwarna, mulutnya agak memanjang, giginya banyak, menyelimuti rahang di sekujur rahangnya. Pada bagian leher terdapat lipat-lipatan kulit yang bersisi. Deskripsi manfaat. Binatang ini boleh dibilang hewan yang menyeramkan, namun memiliki sisik yang indah dan bertubuh besar, kekar dan gagah. Buaya merupakan satu di antara banyaknya hewan yang dilindungi. Selain hewan yang dilindungi, buaya juga dapat menghasilkan fashion dengan kulitnya yang tebal. Kompetensi inti yang saya ambil dari pembelajaran ini, yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dalam berinteraksi secara efektif. Kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.1 mengidentifikasikan teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan.
3.1.1 menentukan isi pokok laporan hasil observasi. Kisi-kisi soalnya di sini saya yang pertama menentukan deskripsi bagian dari contoh materi yang dibuat, yang kedua menentukan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang teks hasil observasi? Yang kedua, apa ciri-ciri dari laporan hasil observasi? Yang ketiga, ada berapa jenis struktur laporan hasil observasi? Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan deskripsi bagian? Penilaian pada pembelajaran evaluasi ini, yang pertama penilaian keterampilan. Mampu menjelaskan teks hasil observasi, mampu menyebutkan ciri-ciri teks hasil observasi, mampu mengetahui jenis teks struktur laporan hasil observasi, mampu menjelaskan deskripsi bagian dari laporan hasil observasi. Penilaian esai. Yang pertama, jumlah soal yang benar dikali 25. Jika keempat soal tadi dijawab dengan sempurna, maka hasil yang didapatkan adalah 25 dikali 4 sama dengan 100. Yang kedua, maka hasil yang didapatkan menyesuaikan hasil dari jawaban itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai kompetensi dasar atau pembelajaran yang saya ambil, yaitu berjudul Laporan Hasil Teks Observasi.